Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وتعالى atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di sini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di Masjid Ridwan yang semoga Allah berkahi ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua menjadi amalan yang menjadi pemberat catatan amalan kita kelak di akhirat. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di zaman sekarang, di akhir-akhir waktu hidup kita ini, ya bisa kita bilang di akhir zaman. Meskipun kata para ulama akhir zaman itu dari diutusnya Rasulullah, ya itu sudah akhir zaman. Ya, bayangkan itu 1400 tahun lebih yang lalu sudah akhir zaman. Gimana sekarang ya? Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di Makkah pada waktu itu, karena ya, betapa dahsyat di sana orang-orang menyembah berhala. Ya, ada ratusan berhala yang ada di sekelilingnya Ka'bah, disembah sama mereka. Allah utus Subhanahu wa taala seorang nabi dan rasul dari kalangan mereka sendiri, orang yang paling tinggi nasabnya, orang yang paling dikenal kejujuran, kebaikan akhlaknya, budi pekertinya, keamanatannya, dititipi harta-hartanya sama mereka. Dikatakan seorang amin, orang yang paling amanat yang ada di Makkah pada waktu itu, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah beliau menjadi seorang nabi dan rasul, tujuan hidup kita. Makanya dikenal fatrah dakwah, ya, waktu dakwah itu ada 23 tahun, 13 tahunnya di Makkah, sisanya di Madinah. Dari awal dakwah sampai tahun 11 atau tahun 12 kenabian sebelum hijrah, isi dakwahnya Rasulullah SAW itu saja. Isi dakwahnya yaitu nanti bawa cerita, nanti di sama Allah Subhanahu wa taala diturunin wahyu, cerita Nabi Nuh alaihissalam, cerita Nabi Ibrahim, cerita Saleh, Nabi Syuaib, diceritain semua sama Allah Subhanahu wa taala dan ada di Al-Qur'an. Bahkan berkali-kali dalam Al-Quran diceritakan cerita Nabi yang itu lagi. Di surat Hud ada ceritanya Nabi Nuh alaihissalam, nanti ada surat Nuh lagi, cerita lagi ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Nanti di surat Al-A'raf ada ceritanya Nabi Hud. Nanti di surat Hud ada lagi ceritanya Nabi Hud. Ya, diulang-ulang para jemaah sekalian. Untuk apa? Kalau kita perhatikan ini semua para jemaah sekalian, ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cerita-cerita, perintah yang sangat banyak. Untuk apa ini semua? Apakah kita tidak bertanya? Kita hidup ini untuk apa? Tujuannya kemana? Kita ini semua Allah dikasih badan ini sekarang, hidup ini untuk apa jamaah? Pernah kita tanya sama diri kita? Semua Allah dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, bisa lari, bisa kerja, ya bisa ngomong dan lain sebagainya. Manusia Allah ciptakan sempurna, luar biasa. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami telah ciptakan manusia, kata Allah SWT, dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan manusia, luar biasa. Dikasih alis supaya keringatnya tidak kena ke matanya, luar biasa. Bayangkan ya, sampai serinci itu Allah SWT ciptakan kita semua ini. Pertanyaannya, untuk apa?
Yang tahu jawabannya tidak akan pernah sama dengan yang tidak tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya, hasil amalan yang dikeluarkan tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak tahu jawabannya. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian. Kita tahu dahulu para sahabat itu saat masuk Islam kufur kepada patung-patung yang ada di Mekah pada waktu itu, yang sama mereka dituhankan selama ini. Mereka buang itu semua. Mereka mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yang tadinya minta sama patung, minta sama benda mati, melakukan khurafat, amalan-amalan yang aneh-aneh, menggantungkan nasibnya sama burung, diterbangkan kalau ke kanan berarti baik, kalau ke kiri berarti tidak baik. Itu kerjaannya mereka dulu, orang-orang jahiliyah. Nanti ada beberapa waktu mereka takut, jangan bikin acara di bulan ini, bahaya, nanti begini, nanti begitu. Tasya'um, takut sama hal-hal yang tidak semestinya ditakuti. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah di zamannya Rasulullah dulu. Namun saat sahabat masuk Islam satu demi satu, akhirnya ketahuan sama mereka. Yang mana kita tahu dakwahnya Rasulullah dulu apa? Sirri ya, dakwahnya sembunyi-sembunyi di awal perkara dulu. Akhirnya ketahuanlah mereka-mereka yang masuk Islam yang tidak punya kekuatan hukum dari kalangan budak atau orang-orang miskin, yang tidak ada yang bela, tidak ada kaum yang mengayomi dia, ditangkap, disiksa. Bilal bin Rabah habis dipecuti. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan ditolong sama Allah, mungkin beliau meninggal. Bukan cuma dipecut, ditaruh di tempat yang paling panas di Makkah, dipecut, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, ditimpa batu besar di dadanya pula. Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang merahmati beliau, beliau mungkin sudah mati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Buruj, "Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka itu menyiksa kaum mukminin bukan karena nyiksa benci sama orangnya, bukan. Nyiksa karena apa? Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, dan itu pula siksaan yang dirasakan oleh seorang Khabbab ibnul Arat. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain, Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya juga semuanya disiksa. Bahkan bapaknya dan ibunya meninggal dunia di depan mata hidupnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka semua ikut masuk Islam. Disiksa 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih sabar. Tapi sudah terus-terusan seperti ini hidup. Tidak sedikit dari mereka yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan suatu hari Rasulullah SAW lagi duduk di naungannya Ka'bah. Ka'bah tinggi para jamaah sekalian. Ya, jadi kalau kena matahari ada bagian-bagian yang tidak panas ya, panas matahari ditutupi sama Ka'bah. Datang seseorang di antara mereka, dikatakan beliau Al-Khabbab ibnul Arat, orang yang paling dahsyat disiksa dari kalangan para sahabat ya, dipanggang di atas panggangan di bara api ya, punggungnya itu diletak sekalian. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana ya, ala tad'ullah lana, ya Rasulullah, tidaklah engkau minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau ya Rasulullah doa sama Allah, tolong kita ini ya, terlalu dahsyat ini siksaan para jamaah sekalian ya, ya Rasulullah, terlalu parah ini yang kita alami, mau sampai kapan ya Rasulullah kita ini disiksa seperti ini. Datang ke Rasulullah, lihat jamaah ya, ini bukan dicemooh, bukan cuma dituduh-tuduh semua tuduhan yang tidak enak oleh tetangga atau orang kampung, bukan. Badannya dipanggang di atas panggangan bara api untuk bikin besi, pedang dan lain sebagainya. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tidak minta sama Allah pertolongan ya Rasulullah, tidak minta doa sama Allah ya Rasulullah, mau sampai kapan kita ini disiksa seperti ini? Kata Rasulullah SAW, kana ar-rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ard. Dulu ada orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, fayuj'alu fih, dimasukkan orang ini ke dalam tanah yang digali tadi, fayuja'u bil minsyar, lalu didatangkan gergaji, fayudha ala ra'sihi fayushaqqu bithnatain, digergaji kepalanya belah 2.
Dan tidaklah mereka itu berbuat itu kepada orang ini melainkan karena agamanya. Belum lagi ada, kata Rasulullah SAW, orang yang badannya dicabik-cabik sama seperti garpu dari besi, dicabik belakangnya ini, punggungnya, sampai lepas semua itu, ikut sama tulang-tulangnya semua. Ya. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Ya. Dan ini semua digergaji kepalanya, ya. Disobek kulitnya yang belakang itu tadi, tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Tapi kata Rasulullah SAW, walakinnakum tastajilun, kalian itu terburu-buru, kata Rasulullah SAW. Kita lihat jemaah. Ya, ini sedikit mukaddimah, ya, bahwasanya mereka, para sahabat, saat mereka memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membuang seluruh yang namanya kesyirikan dalam hidupnya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan alhamdulillah ujian kita tidak sampai ke sana para jemaah. Ada suatu kisah, yang mana kisah ini salah satu tafsiran dari surat Al-Buruj, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadits sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya agar kita semua sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah gentar, tidak mudah loyo, tidak mudah belok dari tujuan utama hidup kita ini. Rasulullah kasih cerita kepada sahabat supaya ya belajar dari kisah-kisah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kana malakun fi man kana qablakum. Dulu di Najran, Najran itu sekarang nama kota, ada di Saudi Arabia. Dulu di sana banyak orang Nasrani, ya, sebelum ini, zaman-zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada seorang raja di sana, ya, wa kana lahu sahir, dan raja ini punya penyihir. Biasa raja-raja ngobu, ya, kata orang Madura, miara orang-orang pintar, ya, penyihir. Sekarang penyihir dibilang orang pintar, padahal bahlul. Ya. Falamma kabura, namun saat penyihir ini sudah tua, penyihir ini bilang ke raja, inni qad kaburtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr. Aku sekarang sudah tua, tolong wahai raja, utus kepadaku seorang anak muda, ya, agar aku bisa mewarisi ilmu sihirku ini buat anak muda ini. Jadi nanti anak muda ini yang melanjutkan, ya, jadi tukang sihirnya raja. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Akhirnya raja cari, dapat seorang anak muda yang dirasa pas sebagai pengganti si tukang sihir ini. Namun para jamaah sekalian, yang namanya mau diajarin setiap hari harus ke rumahnya si penyihir ini, hadir private les ke sana, belajar, mungkin belajar mantra-mantra dan lain sebagainya. Pokoknya nanti dia mau diajari jadi tukang sihir, tukang sihirnya raja. Tapi subhanallah, wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Tapi saat dia mau jalan ke rumahnya si tukang sihir itu setiap hari, di hari itu dia ketemu seorang pendeta. Ini Nasrani para jamaah sekalian, ya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Akhirnya dipanggil sama pendeta, sini mampir. Dilihat pendetanya ngajarin, dia senang dengar omongannya si pendeta ini, yang membuat anak muda ini takjub sama pendeta ini. Jadi ceritanya pendetanya ini orang soleh, ya, bukan pendeta Nasrani kayak zaman sekarang, bukan. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Jadi setiap hari saat dia mau jalan, jadi dari rumahnya dia mau ke rumahnya si penyihir harus lewatin rumahnya pendeta dulu. Jadi setiap hari dia mampir dulu ke pendeta. Dia dengerin tuh. Fa idza atas sahir dharabahu. Karena setiap hari terlambat datang ini di rumahnya, ditunggu sama si penyihirnya, datang terlambat, akhirnya dimarahin lah sama si tukang sihir. Ente ini serius enggak mau belajar?
Tiap hari telat. Besoknya telat lagi. Besoknya telat lagi. Akhirnya dipukul sama penyihirnya. Akhirnya karena dia dipukul, dia ceritalah sama si pendeta. Katanya si pendeta sama pendeta dikasih jalan keluar. Kamu bilang, anak di rumah ada urusan yang membuat anak terlambat di sini. Dan sebaliknya, karena kamu terlambat atau takut kalau pulangnya terlambat nanti keluargamu tanya, bilang aja sama keluargamu, habasani sahir. Aku ditahan-tahan sama tukang sihir, jadi belajarnya agak panjang tadi sama si tukang sihir. Dikasih jalan keluar sama si pendeta. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ada 2 pelajaran yang dia terima setiap hari. Pelajaran yang baik, pelajaran yang buruk. Satunya pelajaran mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, satunya pelajaran mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di 2 kepalanya anak muda ini, ilmu hitam sama ilmu putih. Itu membuat anak muda ini bingung, para jamaah sekalian. Beban, yang mana harus saya ikuti? Saya orang awam, gak ngerti apa-apa. Yang satunya bilang A, yang satunya bilang Z, yang satunya bilang putih, satunya bilang hitam. Yang mana yang mau saya ikuti? Bingung dia. Suatu hari kata beliau, fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin 'azimah qad habasatin nas. Suatu hari di jalan pulang, kata beliau, yang mana aku di jalan lagi bingung nih mau ikut yang mana. Ada hewan besar, tidak disebut hewannya apa, nutupi jalannya orang. Orang takut mau lewat karena ada hewan itu. Mungkin takut diseruduk atau takut digigit lah, atau takut diserang sama hewan ini. Jadi yang dari sana tidak bisa ke sini, yang dari sini tidak bisa ke sana. Kata anak muda ini, nah ini kesempatan. Al-yawm a'lamus sahir afdal amin rahib afdal. Hari ini aku akan tahu mana pelajaran yang lebih baik. Pelajaran si pendeta atau pelajarannya si tukang sihir. Fa akhadha hajaran. Lalu anak muda ini ngambil batu, para jamaah sekalian, cari batu lumayan besar. Lalu anak muda ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdi an-nas. Ya Allah, kalau memang perkaranya yang lebih benar itu perkaranya si pendeta daripada perkaranya si tukang sihir, maka tolong ya Allah, bunuh ini hewan buas ini atau hewan yang besar ini supaya orang semuanya bisa lewat jalan kembali di jalan tersebut. Dilempar para jamaah sekalian, mati hewannya sesuai sama doa dia. Kalau memang pendetanya yang benar, si tukang sihirnya salah, tolong bunuh ini hewan yang besar ini ya Allah, sebagai tanda, sebagai aku ya, sebagai tanda untukku untuk memilih nih 2 pelajaran yang benar yang mana. Subhanallah, sama Allah dikasih lihat ternyata pendetanya yang benar. Akhirnya besoknya dia senang nih, dia berhasil bantu orang untuk bunuh apa? Bunuh binatang tadi. Dia ceritalah sama si pendeta. Si pendeta bilang sama dia, wahai anakku, wahai anak muda, antal yawma afdal minni. Sekarang kamu sudah, ya perkaranya kepada, ya sudah, semestinya kamu sekarang jadi orang seperti ini. Aku mau mengajarimu supaya kamu jadi kayak sekarang ini. Sudah sampai waktunya. Tidak usah belajar lagi sudah. Fa ini betulita fala tadulla alayya. Jika kelak engkau diuji sama Allah, ada cobaan yang menimpamu, tolong tidak usah sebut-sebut nama anak. Jangan bawa aku, jangan sebut-sebut nama anak diajari sama fulan, anak diajari sama fulan, tidak usah, diam aja. Sudah, antara kamu sama Allah, antara kita berdua yang tahu, tidak usah ada orang lain tahu. Jadi melambangkan para jamaah sekalian, di tempat itu kesyirikan ini sudah apa? Dahsyat. Tidak ada orang soleh, tidak ada orang mentauhidkan Allah kecuali 1-2 orang aja. Sisanya ya senada semua, pelaku kesyirikan semua. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wa kana al-ghulam, setelah belajar sama pendeta ini, sudah pintar sekarang, anak muda ini yubri'ul akmah wal abras, bantu orang sembuh, yang buta jadi bisa lihat lagi, orang yang
kulitnya belang-belang itu disembuhin lagi sama dia. Ya. Dibantu orang untuk menyembuhkan penyakit orang. Wa yudawin nas min sa'iril adwa, orang-orang datang ke dia, ya. Jadi tabib istilahnya. Punya sakit apa datang ke dia minta diobati. Ya. Fasami ajalisul malik. Atau fasami ajalisul malik wa kana qad amiya fa atahu bihadaya katsira. Yang mana orang beberapa hari atau terdengar akhirnya sama suhibnya raja. Tadi kita sebut di awal cerita ada raja punya tukang sihirnya sudah tua, nyari anak muda. Ternyata anak mudanya bukan jadi tukang sihir. Ya diusir mungkin sama tukang sihirnya, kamu tidak niat belajar sama saya, mungkin dia cari orang lain. Ada seseorang temannya raja, suhib sama raja. Setiap hari duduk ngobrol sama raja di istananya, dan dia buta. Kalau mau ketemu raja dianterin ya. Dia dengar nih cerita anak muda ini. Ada anak muda, ya banyak orang datang ke dia terus disembuhkan penyakitnya. Dia pengen sembuh, pengen bisa lihat lagi. Akhirnya mendengar demikian, bapak ini, temannya raja ini kumpulin harta dan hadiah-hadiah, datanglah ke anak muda ini. Katanya bapak ini, maha hunalaka ajma, yang aku bawa ini, harta-harta ini memang sengaja aku kumpulkan untuk kamu. In anta syafaitani, jika kamu bisa menyembuhkanku, ambil semua ini, emas, ya, hadiah-hadiah yang dibawa. Tapi kita lihat apa yang dikatakan sama anak muda ini. Inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Subhanallah. Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaget bapak ini jamaah. Ini tidak pernah disebut nih sebelumnya nih. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fasyafak. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walepas itu kesyirikan-kesyirikan semuanya, engkau mau beriman sama Allah sekarang, aku akan doakan engkau agar Allah menyembuhkanmu. Ini katanya anak muda ini para jamaah sekalian. Kaget dia. Karena ingin sembuh, dia akhirnya beriman kepada Allah. Amantu billah, gue beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fasyafahullahu taala. Dan subhanallah, bisa melek lagi orang ini para jamaah sekalian, sembuh dari yang namanya buta. Karena senang. Bayangkan antum jemaah, buta terus bisa lihat lagi. Selama ini dia nongkrong sama raja, tidak ada hasilnya. Sekarang dia datang ke anak muda ini, ya didoain, tahu-tahu apa? Sembuh. Karena senang, datanglah ke raja lagi. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis, seperti biasa. Nongkrong-nongkrong sama sahibnya, duduk-duduk sama raja lagi. Faqala lahul malik, akhirnya si raja kaget lihat temannya yang kemarin buta kok sekarang bisa lihat. Man radda alaika basaruk, siapa yang mengembalikan apa? Penglihatanmu. Katanya orang ini, Rabbi, Tuhanku kan. Kaget raja jamaah. Loh, kok kurang ajar? Katanya raja, walaka rabbun ghairi, apakah engkau punya Tuhan selainku? Kata raja ini. Di rajanya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dijawab lagi, kita lihat, oh, orang sudah beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kata sahibnya. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Akhirnya ini orang ditangkap para jamaah sekalian. Ini sahibnya sendiri, nongkrong setiap hari bareng, sakit hati karena dibilang ada Tuhan selain dia. Ditangkap, disiksa. Sampai akhirnya orang buta ini ngasih tahu, itu orang yang nyembuhin anak, yang ngajarin anak perkara Allah dan seterusnya, ini anak muda itu. Faqala lahul malik, ya, akhirnya si raja ini para jamaah sekalian bilang, anak muda ini sudah ditangkan, hai bunayya, qad balagha min sahrika atau min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al. Kau lihat sekarang,
engkau bisa sembuhin orang sakit sekarang. Engkau bisa begini, engkau bisa begitu, engkau sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, nyembuhin orang buta dan lain sebagainya. Katanya anak muda, ditekankan lagi sama anak muda ini ke raja. Jadi temannya ditangkap, anak muda ini didatangkan sekarang. Raja ini mau tahu gimana caranya kamu bisa sembuhin nih orang-orang sakit. Anak muda ini bilang lagi, inilah asfi ahadan innama yashfillahu ta'ala. Aku tidak bisa sembuhin orang. Yang sembuhin orang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahib. Subhanallah. Akhirnya anak muda ini diazab para jamaah sekalian, disiksa sampai tidak kuat anak muda ini, sampai akhirnya nyebut ana diajarin sama si pendeta. Tadi si pendeta bilang sudah, kalau kamu diuji besok jangan sebut-sebut ana. Ya kan? Karena sudah tidak mampu, akhirnya dibocorin. Anak tahu ini semua, dikasih tahu sama si ar-rahib, sama si pendeta. Faji'a bir-rahibi faqila lahu. Akhirnya didatangkan si pendeta itu para jamaah sekalian, dikatakan kepada dia, irji' an dinik. Keluarlah kamu, kembalilah kamu ke agama yang dulu. Si pendeta tidak mau, fa'aba. Ya. Fada'a bil minsyar, kita lihat sama seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kepada orang ini dengan gergaji. Fawadha'a bil minsyar fi mafriqi ra'sih. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah. Ditaruh di tengah-tengah kepalanya, disuruh keluar dari agamanya, suruh kembali ke agama yang dulu. Tapi dia tetap tidak mau, akhirnya digergaji sampai terbelah dua para jamaah sekalian. Subhanallah, mati syahid para jamaah. Fada'a, akhirnya, atau thumma ji'a bijalisil malik. Akhirnya didatangkanlah temannya si raja yang tadi. Dibilang juga, ayo kembali ke agama yang dulu, buang ini agamamu, keyakinanmu yang sekarang tidak benar ini buang. Dia juga tidak mau. Akhirnya temannya sendiri dibelah dua juga kepalanya sama raja, karena tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya. Jamaah, ini ujian orang-orang terdahulu. Saat mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, aku tidak mau menyembah kepada selain Allah, yang bisa menyembuh penyakit itu Allah, yang memberi penyakit itu hanya Allah, ya. Dan yang seterusnya. Dibelah kepalanya, belah dua jamaah. Bukan cuma dicibir sama orang ini, terus malu, terus tidak enak, bukan. Dibelah kepalanya. Mau digergaji, gergaji, tidak masalah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ji'a bil ghulam. Si anak muda juga disiksa, tapi tidak dibunuh. Sumbernya dulu yang dibunuh, suhaibnya terus dibunuh, terus anak muda ini sekarang tersisa. Dibilang sama raja, keluar dari agamanya. Kamu yang sekarang kembali ke agama yang dulu. Fa'aba, enggan dia, tetap dia tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Akhirnya si raja manggil anak buahnya para jamaah sekalian. Dipanggillah itu tentara-tentaranya, ya. Katanya raja, idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza. Bawa anak muda ini ke atas gunung fulan dan fulan, di sana gunungnya jauh. Bawa ke sana. Fas'adu bihil jabal. Ya. Naik sana semuanya ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu, kalau kalian sudah sampai ke ujung, ya, di tempat yang paling tinggi di gunung tersebut, fa in raja'a an dinihi, kalau dia mau kembali ke agama nenek moyangnya, bawa balik ke sini. Wa illa fatrahu, tapi kalau dia masih tidak mau, lempar anak muda ini dari atas gunung yang paling tinggi tadi. Akhirnya ditangkap, dibawa sama gerombolan tentara-tentara, dibawa naik ke atas gunung, dan kita lihat sudah di ujung, ada di bibirnya jurang itu yang paling tinggi para jamaah sekalian. Anak muda ini bilang, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong cukupkan aku, ya, dari mereka ini. Tolong ya Allah, engkaulah, ya, cukup engkaulah ya Allah yang dapat mengurus ini semua. Aku serahkan sama kamu ya Allah. Terserah engkau ya Allah, mau diapain. Kalau memang harus mati ya mati, tapi aku pasrahkan ini sama engkau. Cukup engkau ya Allah sebaik-baik zat untuk digantungkan seluruh perkara ini. Subhanallah para jamaah sekalian,
Goncang itu gunungnya, goncang. Semua tentara yang bawa anak muda ini jatuh semua satu demi satu. Yang tersisa satu, Allah selamatkan anak muda ini dari dilemparnya tadi. Dan anak muda ini bukan terus kabur jemaah, bukan. Didatengin lagi raja sama dia. Datanglah anak muda ini ke raja. Wajah ayam syailal malik, santai dia datang ke raja. Faqala lahul malik, ma fa'ala bi ashabik? Ya. Loh, kamu kok pulang sendiri? Tentara-tentara tadi kemana? Kata raja. Ya. Faqala kafanihimullahu ta'ala. Allah mencukupkanku atas mereka. Allah yang jaga anak. Dia tidak bilang gempa terus jatuh. Dia tidak bilang. Pokoknya sudah, tentara ente sudah ma'assalam, habis semua sudah. Ditangkap lagi, dipegang lagi sama raja, dititip lagi ke tentara-tentara yang lain. Katanya raja, idhabu bihi fahmiluhu fi qarqur wa tawassatu bihil bahar. Bawa naik, ya, seperti bahtera kecil, ya, mungkin sampan atau sejenisnya, disuruh bawa ke tengah laut, suruh lempar ke laut. Kalau dia mau kembali ke agama nenek moyangnya, bawa pulang dia. Kalau tidak mau, lempar ke tengah laut. Akhirnya dibawa para jamaah sekalian. Lagi-lagi anak muda ini angkat tangan doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, kau pasrahkan hal ini semua kepada Engkau. Terserah Engkau ya Allah. Gimana enaknya? Ya, digantungkan sama dia, sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa apa-apa para jamaah sekalian. Ya. Fankafa'at bihimus safina faghariqu. Itu diumbang-ambing sama ombak jamaah, pecah itu. Bahkan kita bilang ente kok bodoh, kabur aja selesai. Tapi kita lihat, dia ini mau mendakwahkan si raja ini supaya raja ini tahu Tuhan dia itu Allah Subhanahu wa taala. Tujuan sama Allah dikasih hidup ini bukan kayak gini nih, salah ini. Dia mau kasih tahu itu ke raja. Sehebat apa engkau mau berbuat, kalau musuhnya Allah tidak akan menang, tidak akan pernah menang. Dan sejenis kisahnya nih, sama kayak Fir'aun, sama kisahnya sama kaum Ad, sama kisahnya. Musuhi Allah, apa akhirnya? Habis jamaah, tidak ada sisanya. Tidak akan pernah menang orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi ke raja. Ya. Kaget raja. Ma fa'alu ashab? Mana orang-orang yang bawa kamu? Dia bilang lagi, kafanihimullahu taala. Allah sudah menjagaku dari mereka-mereka. Tambah sakit hati raja ini jamaah. Kok bisa selamat terus nih ngelawan puluhan orang anak utus? Kok bisa? Bingung raja, ada apa? Akhirnya anak muda ini kasih jalan keluar. Lihat, mungkin dia mau mati syahid, ya dia mau ngasih tahu kelemahan dia, kelemahan si raja ini. Anak muda ini mau kasih ini bahwasanya kamu salah, ana yang benar. Akhirnya anak muda ini menjelaskan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah bisa membunuhku hai raja sebelum engkau menjalankan perintahku. Ikuti perintahku. Qala ma huwa? Kata raja, apa perintahnya? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jid'in. Engkau kumpulkan semua rakyatmu yang ada ini, kumpulin semua di salah satu tempat. Ya, kumpulin semua. Lalu engkau salib aku, ya, di pohon, ya, di batang pohon. Ya. Engkau ambil satu anak panah dari tempat anak panahku, thumma dha'is sahm fi kabaril qaus. Lalu letakkan anak panah tadi itu di mana? Di busurnya. Thumma kul, lalu katakan bismillahi rabbil ghulam. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya anak muda ini. Tsumma armini, lepas itu, tembakkan kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau melakukan itu, raja ini dipaksa untuk Subhanahu wa taala. Akhirnya sesuai dengan apa yang dia mau. Lihat orang bodoh jamaah. Dia mau kasih lihat bahwasanya selama ini dia salah. Dan ngasih lihatnya bukan ke anak muda ini, ngasih lihatnya ke seluruh masyarakatnya. Kita lihat. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid wa salabahu. Dikumpulin orang semua
Dikumpulin sama raja ini, semua pengikutnya para jamaah sekalian dikumpulin. Lalu anak muda ini disalib di salah satu batang pohon yang besar. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Lalu raja ini ngambil anak panah dari ini memasarkan Tuhannya anak muda ini sekarang di depan rakyatnya semua. Ya rakyatnya tahu jamaah, raja ini sudah bolak-balik mau bunuh anak muda ini tapi gagal terus. Lama-lama ketahuan sama rakyatnya. Ini anak muda hebat nih, bisa nyembuhin begini begitu. Kita lihat. Dan sekarang rajanya disuruh kerjain sesuatu sama anak muda ini, dan sama rajanya ini dituruti lagi. Disuruh mendeklarasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di depan masyarakatnya semua. Rajanya dipaksa untuk ngomong itu. Ngomong jemaah, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Tsumma ramahu, lalu dilepaslah itu anak panah. Fawaqa as-sahma fi sudghihi fawadha'a yadahu fi sudghihi famata. Kenalah anak muda ini sama anak panah tadi, matilah anak muda ini para jamaah sekalian. Apa yang terjadi para jamaah? Gara-gara omongan amanna atau gara-gara omongan bismillahi rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Kita lihat bekasnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal muadzin adzan dulu. Subhanallah. Para jemaah teringat ya perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam saat berhadapan dengan kaumnya yang enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim sendiri sama istrinya aja berdua. Dikatakan sama keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam, ya, keponakannya Nabi Ibrahim. 3 orang ini aja yang Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya semuanya kufur, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim tidak mau menerima dakwahnya anaknya.
mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, nyembah patung-patung yang sangat banyak yang mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang ngasih nama, nanti mereka sendiri yang sembah itu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara, ya, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, ya, tidaklah kalian lihat apa yang kalian sembah itu, kata Nabi Ibrahim, antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian sembah dan bapak-bapak nenek moyang kalian sembah, fa innahum aduwwun li, sungguh kata Nabi Ibrahim itu semua adalah musuh-musuhku, illa rabbal alamin, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang Ia, ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku dan Allah yang memberiku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Dia yang beri aku makan dan beri aku minum, kata Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sakit Dia yang akan kasih kesembuhan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan Dia yang akan mematikanku dan akan menghidupkanku lagi kelak. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin, dan Dialah yang aku harap dapat mengampuni dosa-dosaku, ya, kelak di hari kiamat. Para jamaah, ya, ini isinya dakwahnya para nabi dan rasul, mendakwakan tauhid kepada umatnya agar umatnya itu hanya menyembah Allah semata, selaras dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang anak muda ini. Bukan ada yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para jamaah sekalian, saat raja ini sudah mendeklarasikan Bismillahirrabbilghulam, didengar sama rakyatnya semua. Faqalan nas, akhirnya manusia yang ada di sana, yang banyak yang sudah dikumpulin tadi, mereka semua bilang, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, teriak-teriak semuanya, kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini, kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini, kami beriman dengan anak, terus ngomong seperti itu di depan rajanya. Mereka sadar selama ini mereka maksud tujuan hidup kita ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia mati syahid. Enak para jamaah sekalian. Wallahi nazala bika hadruka qad amana an-nas. Sungguh yang kau takutkan sekarang sudah datang. Ini manusia semuanya sudah beriman kepada Tuhannya anak muda tadi. Beriman kepada Allah, Tuhannya sudah bukan kamu lagi. Fa'umira atau fa'amara bil ukhdud bi afwahis sakak atau sikak fakhuddat wa adrama fiha an-niran. Akhirnya raja ini memerintahkan untuk membuat ukhdud. Ini qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ya, ini tafsirannya surat Al-Buruj yang menceritakan tentang ashabul ukhdud. Karena raja lihat rakyatnya sudah beriman semua, raja ini suruh anak buahnya, ya, orang dalam kerajaan ini, tentara-tentaranya, gali parit yang besar, al-ukhdud, kasih api yang berkobar yang besar. Man lam yarji' an dinihi fa'aqhimuh, yang tidak mau kembali ke agama yang dulu, lempar siapapun itu. Fafa'alu, dibikin para jamaah sekalian api itu besar. Hatta ja'at imra'atun, sampai dikatakan ya semua orang dilempar. Di bibirnya parit yang besar itu, yang ada api, ditanya terakhir mau kembali atau tidak, tidak, didorong disuruh lempar, mau kembali, sampai akhirnya datang ibu-ibu sama anak bayi, masih bayi baru lahir, ya. Fataqa'asat antaqa fiha, ya, sedih ibunya ini, mau lempar ke api, ya, mengerikan para jamaah sekalian. Disuruh loncat, didorong ke api, dikasih pilihan, bingung ibunya, maju mundur, kesian sama anaknya, masih bayi sudah mati dibakar, ditakut juga sama api, siapa yang tidak takut mau dilempar ke api para jamaah sekalian. Dan subhanallah, sama Nabi Ibrahim pun dilempar ke api, sama. Bedanya itu Nabi Khalilur Rahman, apinya sama Allah dijadikan apa? Dingin, menjadi selamat untuk Nabi Ibrahim. Kalau ini enggak, lempar mati jamaah. Ibu ini maju mundur sampai kita lihat anaknya yang bayi yang baru lahir bilang ke ibunya, "Ya ummah, wahai ibunda, isbiri, sabar, fa innaka 'alal haq, karena sungguh engkau ada di atas kebenaran." Anak bayi ini ngomong ke ibunya jamaah.
Ini urusan tauhid, urusan syirik ini jangan dibuat mainan jemaah. Ya kalau anak bayi sama Allah diizinkan untuk berbicara, untuk mengokohkan keimanan seseorang, ini bukan perkara sembarangan. Dilemparkanlah ibunya sama anaknya, selesai, mati para jamaah sekalian. Dari kisah ini para jamaah sekalian, kita banyak belajar bahwasanya niat atau tujuan utama kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin atau manusia melainkan untuk menyembahku. Ditafsirkan oleh para sahabat, ay wahidun, mentauhidkanku. Dan ini para jamaah sekalian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 56. Kata Imam Ibnu Katsir, khalaqallahu al-ibad liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Imam Ibnu Katsir ini bermazhab Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Asy-Syafi'i, beliau bilang khalaqal al-ibad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para manusia hanya untuk menyembahnya semata dan tidak mensyirikannya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah sesuai dengan maksud diciptakannya dia di atas muka bumi ini, Allah akan balas dia dengan balasan yang setimpal. Wa man asahu, tapi barang siapa yang nyeleneh, barang siapa yang belok-belok keluar dari tujuan hidupnya dia, tujuan diciptakannya dia, kata Imam Ibnu Katsir, azabahu asyaddal azab, Allah akan azab mereka dengan separah-parahnya azab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin, dan Allah kasih tahu di ayat setelahnya, di surat Az-Zariyat ayat yang setelahnya, ayat bila wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah jelaskan Allah tidak butuh rezeki dari kalian, Allah tidak butuh makan dari kalian, ya. Wa akhbaru annahu ghairu muhtaj, dan Allah sudah kasih tahu kita Allah itu tidak butuh sama kita, Allah tidak butuh sama hambanya, ya. Bal humul fuqara, bahkan kita semua yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Apakah kalian tidak lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa cipta yang terkadang kita terpaku, kita melihat pemandangan di atas muka bumi ini, ditambah lagi langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, Allah Subhanahu menciptakan itu. Kata Allah, "Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid." Kalau Allah mau, Allah bisa habisi kita semua ini, tidak ada sisanya. Dan Allah datangkan lagi makhluk yang baru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah habisi kita semua. Kalau kita berbuat syirik kepada Allah, Allah ganti sama yang baru. Selesai. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini semua pelajaran buat kita bahwasanya tidak mungkin kita semua ini bisa masuk surga selama kita belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang sangat banyak, melambangkan pada kita semua orang yang tidak mentauhidkan Allah, dengan kata lain mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kemana jalannya? Ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya mana? Neraka. Jelas. Dan betapa banyak perintah-perintah, termasuk di dalamnya yang kita hafal semua, wa ma umiru, tidaklah kita ini diperintahkan illa apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini diperintahkan saat kita hidup ini melainkan untuk beribadah kepada Allah ikhlas, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berada di atas agama yang benar, agama Islam.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita mau cek dalam Al-Qur'an, apa isinya dakwahnya para nabi dan rasul? Nabi Nuh alaihi salam, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim." Kami kirim Nabi Nuh, kata Allah, kepada kaumnya, membawa kabar dari Allah sebelum kaumnya diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dikirim untuk apa? Di surat Hud Allah ceritakan kisahnya Nabi Nuh sangat panjang. Atau di surat Nuh juga Allah kasih tahu, "Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un." Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat sama Allah dan taat sama Rasulnya. Itu yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan itu juga sama dakwahnya Nabi Hud alaihi salam, itu isi dakwahnya Nabi Saleh, sama Allah diceritakan dalam Al-Quran sama. Wa ila adin akhahum huda, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum Ad kami utus saudaranya sendiri, yaitu yang namanya Hud. Kata Nabi Hud apa? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Kalian tidak punya Tuhan yang berhak, yang paling berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Seluruh perkara ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pegang ini kaidah baik-baik jamaah. Selama ini ibadah tidak boleh dikirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan, subhanallah, orang-orang Idul Adha tidak ada yang sembelih. Datang gempa bumi, datang tsunami, beli sapi, kambing bikin sate, undang tetangga makan sama-sama, bukan dilempar ke laut. Dilempar ke laut. Penjaganya laut marah. Siapa yang jaga laut? Siapa yang ngatur itu ombak datang dan pergi? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Tapi kita merasa ada yang lain yang kita takutkan di balik air laut itu. Subhanallah. Apa ini jamaah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan kita semua? Apa ini tujuan hidup kita? Percaya sama hal-hal seperti ini. Mau bikin jembatan dicor, ada orang yang dicor di dalam. Nanti kambing dicor di dalamnya. Ngecor kuat, beli semen yang bagus, pakai batu dicampur, kasih besi yang kuat. Kuat. Bukan dicor kambing. Dicor sapi, kepalanya sapi dicor, bukan jemaah. Sesembelihan tidak boleh dikirimkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya fulan, doa minta ke fulan. Sudah mati fulannya, selesai sudah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah yang bilang, doa sama aku, ada jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bilang juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku tanya tentangku, bilang aku dekat. Terus apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab doanya orang yang berdoa jika dia mau berdoa. Subhanallah, Allah yang bilang. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran para jamaah sekalian, urusan-urusan seperti ini, kalau ada orang tanya ke Rasulullah, Allah bilang, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, "Yas'alunaka 'anil mahid." Orang-orang datang kepadaku atau kepadamu wahai Muhammad mau bertanya masalah haid. "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, itu ada sesuatu dalam wanita, jadi kalau wanita lagi haid jangan digauli. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad ke mereka. "Wa yas'alunaka 'anil ahillah." Mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Ini untuk apa adanya bulan? Ada bulan sabit, nanti ada setengah bulan, ada penuh. Untuk apa? Kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, itu waktu-waktu yang Allah kasih kepada mereka dan untuk mereka berhaji. Dan banyak kalau tanya kul, katakan. Tapi saat nanya urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jawab langsung jemaah. Enggak pakai kul, enggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku tanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, langsung kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kul fa inni qarib, bukan, tidak ada. Aku dekat. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala, jangan dikasih ke yang lain. Doa minta-minta sama kuburan, minta-minta sama orang sudah mati, minta-minta sama pohonnya keramat, ditaruh di sana, badannya ditempel-tempelin di situ. Apa jamaah? Kita anggap apa Allah Subhanahu wa taala?
Terus apa bedanya kita sama orang-orang jahiliyah zaman dulu, apa bedanya? Kalau menikahkan anak, jangan tanggal sekian, jangan bulan ini. Nanti tidak langgeng, nanti ribut, nanti apa? Subhanallah, yang ngasih mawaddah warahmah Allah, bukan bulannya, bukan tanggalnya. Ya inilah para jamaah sekalian. Ya. Pentingnya kita tahu apa tujuan hidup kita ini, mau ngapain. Sama Allah tuh kita diciptakan untuk apa? Kalau kita tidak tahu, ya ini hasilnya. Fatal hasilnya. Orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan pernah masuk surga jamaah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah wahyukan kepada orang sebelummu, wahyu kepadamu, ya. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada yang sebelum-sebelummu, kata Allah SWT, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk. Ini Allah bilang sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu buat syirik, gugur semua amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud, dan sembahlah Allah SWT, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah yang lain. Doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian. Semoga kisah yang kita sampaikan bisa merubah ya sedikit-sedikit dari tujuan hidup kita yang mungkin salah selama ini. Lupa akan tujuan hidup kita ini. Ya, entah kemana kita pergi selama ini para jamaah sekalian. Ya, maka jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi kita tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam shawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.